Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji kitab Al-Quran, isinya supaya bisa dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-harinya. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang minadzul matila nur, yaitu al-Islam. Umat Islam dimanapun kalian berada, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Perbedaan Al-Quran dengan Al-Hadis. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis supaya umat Islam ini tidak menjadi bingung, tidak menjadi salah dalam menempatkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Yang pertama adalah perbedaan antara Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah Al-Quran itu berasal dari Allah, sedangkan hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Yusuf, suratnya ke-12 ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa Quran atau bacaan yang berbahasa Arab agar kamu bisa mengerti. Jadi dalam ayat ini Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya kitab Al-Quran itu diturunkan oleh kami, kata Allah. Kami maksudnya adalah Allah. Kenapa dengan bahasa kami? Karena kami adalah menandakan bahwasanya Allah itu bukan berarti banyak, tapi menandakan bahwasanya Allah itu besar dengan bahasa kami. Artinya kekuasaan. Jadi Allah itu punya kuasa, makanya dengan bahasa kami. Jadi kata Allah, Al-Quran itu diturunkan, yang menurunkan Al-Quran itu adalah kami, kata Allah. Jadi Al-Quran itu berasal dari Allah. Sedangkan hadis itu adalah orang yang bercerita, cerita orang lain, cerita manusia tentang kehidupan Nabi Muhammad. Tentunya berbeda ya. Jadi kitab Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, yang menceritakan itu Allah, yang menceritakan kisah-kisah yang ada dalamnya, baik itu kisah yang terdahulu, para nabi, ya, penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, terus kemudian ada lagi malaikat, iblis dan lain sebagainya. Juga Allah menceritakan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yaitu tentang kiamat, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Itu isi daripada Al-Quran, karena Al-Quran itu berasal dari Allah, Allah yang mencerita, Allah yang bercerita di dalamnya. Tentunya kalau Allah bercerita pasti benar. Sedangkan hadis adalah
orang bercerita tentang Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang namanya orang bercerita tentang Nabi Muhammad, ya bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, makanya itulah perbedaannya. Perbedaan pertama, Al-Quran itu berasal dari Allah, sedangkan hadis adalah cerita manusia tentang Nabi Muhammad, atau hadis adalah cerita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa benar, bisa salah kalau hadis. Tapi kalau Al-Quran pasti benar, karena berasal dari Allah atau yang menceritakan adalah Allah sendiri. Perbedaan yang kedua adalah tentang Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah Al-Quran tidak ada ragu-ragunya, tidak ragu-ragu atau pasti benar. Sedangkan hadis itu bersifat ragu-ragu tentang kebenarannya. Artinya ragu-ragu itu maksudnya perlu dipertimbangkan, perlu diseleksi, ya. Baik itu dari 3 seleksinya kalau hadis. Yang pertama dari dari segi rawinya, sanatnya, dan yang ketiga adalah matannya atau isinya. Yang ketiga-tiganya ini mempunyai syarat masing-masing. Rawinya, orang-orangnya adalah sahih, ya, sanatnya bersambung, ya, terhadap orang satu dengan orang yang lain bersambung yang bercerita itu. Terus yang ketiga adalah matanya atau isinya adalah harus yang bisa diterima nih, harus apa? Harus harus atau tidak boleh bertentangan dengan Kitabullah atau Al-Quran, ya. Itu diantara perbedaan yang kedua, ya. Jadi perbedaan yang kedua adalah Al-Quran tidak ragu-ragu tentang kebenarannya, sedangkan hadis bersifat ragu-ragu atau zon dalam bahasa Arabnya tentang kebenarannya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran tentang ini di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua, yang kita juga sudah sering baca semuanya, insya Allah sudah pada tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan dalamnya. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada ragu-ragunya. Benar semuanya, isinya benar semua, tidak ada ragunya. Jadi ketika Allah menceritakan tentang iblis, Allah menceritakan tentang malaikat, Allah menceritakan tentang hari kiamat, Allah menceritakan tentang surga dan neraka, itu adalah benar, seperti itu akan terjadi. Sedangkan cerita-cerita di luar Al-Quran, seperti cerita dalam hadis, ataupun cerita di novel-novel, di buku-buku, di kitab-kitab, itu tidak masih ragu-ragu kebenarannya. Jadi cuma Al-Quran saja yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang kita melihat situasi kondisi yang melihat misalkan ada satu kejadian, satu kecelakaan misalkan. Kita ngedengar nih ada satu kecelakaan misalkan di jalan raya. Satu kecelakaan di jalan raya nih, yang meninggal 1 orang misalkan. Itu nanti dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, itu sampai ke kita, itu ada yang ngomong yang meninggal 3 orang lah, yang meninggal 2 orang, padahal yang sesungguhnya meninggal cuma 1 orang. Ini contoh ya. Mungkin para jamaah atau umat Islam juga pada merasakan itu, ya. Belum sehari itu, baru beberapa menit atau beberapa jam udah beda tuh ceritanya. Apalagi hadis tuh yang udah ribuan tahun. Tentunya harus ada selektivitas supaya apa? Supaya kita tidak menerima berita yang bodong, supaya kita tidak menerima cerita-cerita yang hoax. Ya, kita menghendaki menerima cerita-cerita yang benar. Ya. Sebagaimana ayat ini, maka Al-Quran adalah hanya satu-satunya Al-Quran sajalah yang dijamin kebenarannya, isinya tidak ragu-ragu. Selain Al-Quran itu masih perlu teliti lagi, perlu diselektivitas lagi dari berbagai dari berbagai sisi,
terutama sisi apa? Terutama sisi matanya, isinya bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya kalau bertentangan ya ditolak. Ya. Kalau sesuai diterima. Ya, seperti contoh dalam hadis pernah menceritakan tentang masalah apa? Syafaat. Ya. Di hadis menyatakan syafaat itu ada, padahal dalam Al-Qur'an Allah menyatakan syafaat itu nggak ada. Maka hadis itu bukan dari Nabi tuh. Ya. Nggak mungkin Nabi menceritakan syafaat itu ada tuh, nggak mungkin. Kok ada hadisnya? Hadis bukan dari Nabi. Bikinan siapa? Bikin orang lain. Itu perbedaan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran itu adalah tidak ragu-ragu kebenarannya, sedangkan hadis masih bersifat ragu-ragu tentang kebenarannya. Terus yang ketiga adalah perbedaan Al-Quran dan hadis yang ketiga adalah Al-Quran dijaga oleh Allah. Dijaga. Al-Quran dijaga oleh Allah. Sedangkan hadis tidak dijaga. Apalagi cerita-cerita lain, kitab-kitab yang lain ya, itu tidak dijaga. Yang dijaga oleh Allah hanya Al-Quran saja. Sebagaimana Allah katakan di surat surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula lah yang akan menjaganya. Ya. Jadi, atau memeliharanya. Jadi, Al-Quran itu dipelihara oleh Allah. Al-Quran yang menurunkan Allah, Allah pula lah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Makanya tidak ada, ditantang oleh Allah di ayat yang lain tuh. Orang kafir silahkan bikin yang seperti Al-Quran. Nggak ada yang mampu tuh. Dari zaman dulu tuh nggak mampu. Kenapa? Karena Al-Quran tuh beda dengan yang lain. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Perkataan Allah yang akan dijaga oleh Allah sendiri. Sedangkan selain Al-Quran itu tidak dijaga. Allah nggak menjaga, nggak menjamin gitu loh. Tidak menjamin kebenaran. Tapi Al-Quran itu dijaga atau dijamin oleh Allah kebenarannya. Sedangkan selain Al-Quran, termasuk hadis, itu tidak dijaga atau tidak dijamin oleh Allah tentang kebenarannya. Ya, selain Al-Quran, ya, entah itu hadis, entah itu cerita, asar, kemudian riwayat atau cerita apa sajalah tentang kerajaan. Ya, di Indonesia misalkan kerajaan ada Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Kita nggak tahu tuh tentang kebenarannya seperti apa. Ya, jadi itulah perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ketika kita menemukan ayat kemudian kita melaksanakannya, maka itu adalah menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh kita semuanya di hadapan Allah. Sedangkan kita kalau membanggakan sesuatu yang lain di luar Al-Quran, ternyata itu adalah sesuatu yang masih ragu-ragu. Maka diharapkan kepada kita semuanya untuk mengetahui perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri terhadap umat Islam. Apabila ada kata-kata yang salah berasal dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah, alhamdulillah. Itulah tadi kesimpulan. Ada tiga, jadi ada tiga perbedaan antara Al-Quran dan Hadis. Mungkin ada perbedaan yang lain, ini diantara perbedaannya adalah tiga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.